Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfiana Fibriana. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang program sederhana kriptografi. Di sini saya sudah punya source code untuk menampilkan form enkripsi, dan ini adalah enkripsi.php. Sebelumnya, kriptografi adalah sebuah ilmu atau seni yang dipergunakan untuk menjaga kerahasiaan informasi. Sebuah sistem yang telah memiliki fasilitas enskripsi harus memiliki fungsi-fungsi seperti keamanan data, keabsahan data, integritas data, dan kerahasiaan data. Semua fungsi tersebut dipergunakan untuk mencegah kebocoran informasi-informasi penting. Fasilitas enkripsi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh adalah ketika kita login di sebuah jejaring sosial. Sebelum kita bisa mengakses akun jejaring sosial yang kita miliki, kita harus memasukkan username, nama pengguna, dan password dengan tepat. Apabila kita mengisi kombinasi kata sandi dan nama pengguna yang salah, secara otomatis sistem jejaring sosial tidak mempersilahkan kita untuk mengakses akun tersebut. Pada kasus tersebut, enkripsi data dan terletak pada penjamin kerahasiaan kombinasi kata sandi dan penggunaan data. Selain untuk kasus tersebut, enkripsi juga digunakan untuk menjaga kerahasiaan nomor PIN kartu kredit, transaksi e-banking, dan penggunaan kata-kata sandi militer. Nah, bagaimana cara membuat program enkripsi sederhana atau membuat program kriptografi sederhana? Berikut saya punya source code program kriptografi sederhana, enkripsi sederhana. Pengkodeannya menggunakan bahasa C++. Enkripsi ini menggunakan rumus bila A menjadi Z dan B menjadi A berkebalikan. Rumus ini berlaku untuk semua huruf. Kemudian adalah source code program enkripsi sederhana yang saya buat. Bagi teman-teman mungkin sudah tahu ya penjelasannya untuk variabel, fungsi, dan metode-metodenya. Kalau ada yang belum paham tentang kode ASCII, kode tersebut berfungsi untuk menampung nilai American Standard Code for Information Interchange (ASCII). Dari setiap karakter yang dimasukkan, nilai ASCII adalah suatu standar internasional untuk mengkonfirmasi huruf maupun simbol ke dalam bilangan. Variabel ini mempunyai tipe data integer. Istilah-istilah umum dalam kriptografi: plaintext, pesan yang ingin dirahasiakan; ciphertext, pesan yang telah disamarkan; enkripsi, proses penyamaran dari plaintext ke ciphertext; deskripsi, proses pembalikan dari ciphertext ke plaintext. Sebagai contoh plaintext, uang disimpan di balik buku X. Nanti akan disandikan oleh ciphertext berupa huruf-huruf dan simbol-simbol lainnya. Kriptografi sudah lama digunakan untuk tentara Sparta di Yunani pada permulaan 400 sebelum Masehi. Mereka menggunakan alat yang disebut scytale. Alat ini terdiri dari sebuah pita panjang dari daun papirus yang dililitkan pada sebatang silinder. Pesan yang akan dikirim ditulis horizontal baris per baris. Bila pita dilepaskan, maka huruf-huruf di dalamnya telah tersusun membentuk pesan rahasia. Untuk membaca pesan, penerima melilitkan kembali silinder yang diameternya sama dengan
diameter silinder pengirim. Teknik kriptografi seperti ini dikenal dengan nama transposition cipher, yang merupakan metode enskripsi tertua. Algoritma kriptografi cipher adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan deskripsi. Kekuatan suatu algoritma kriptografi diukur dari banyaknya kerja yang dibutuhkan untuk memecahkan data ciphertext menjadi plaintext. Kriptografi modern tidak lagi mendasarkan kekuatan pada algoritmanya, jadi algoritma tidak dirahasiakan. Kekuatan kriptografi terletak pada kunci yang berupa deretan karakter atau bilangan bulat yang dijaga kerahasiaannya. Misalnya dengan menggunakan teknik Caesar cipher, yaitu teknik menyembunyikan pesan dengan menggeser susunan alfabet sejauh K. Jika kunci K bernilai 3, maka huruf pada plaintext digeser sejauh 3 huruf. Dengan kata lain, misalkan P adalah plaintext, P adalah huruf ke I pada plaintext, dan K adalah kunci rahasianya, maka pergeseran tiap huruf plaintext menjadi ciphertext C, yaitu CI adalah CI sama dengan dalam kurung PI plus K kurung tutup persen 26. Kita akan langsung mencoba untuk enkripsi, menampilkan huruf untuk enkripsi. Kita jalankan dulu sampai sudah jalan. Ini sudah saya simpan di htdocs. Ini untuk enkripsi. Dan ini untuk from enkripsi. Tampilannya akan seperti ini. Kita akan mencoba memasukkan plaintextnya. Yang muncul akan seperti ini. Kemudian kita mencoba lagi yang lain. Kita akan mencoba mengetikkan beberapa huruf. Yang muncul akan seperti ini. Jadi saya membuat program sederhana kriptografi ini menggunakan PHP.
Jadi buat teman-teman yang belum mengerti apa itu plain text, plain text itu dapat berupa teks, kode biner, atau gambar yang perlu dikonversi menjadi format yang tidak dibaca oleh siapapun kecuali mereka yang membawa rahasia untuk membukanya. Hal ini merujuk pada pesan asli yang tidak dienkripsi atau tidak dicantumkan oleh pengirim. Key ini adalah pada umumnya berupa angka atau serangkaian angka tempat sandi beroperasi. Dalam istilah teknis, key adalah informasi terpisah yang digunakan untuk mengontrol output ciphertext dan plaintext dari algoritma kriptografi yang diberikan. Enkripsi dan deskripsi masing-masing memerlukan key. Ini untuk mengenkripsi atau mendeskripsi pesan pengirim menggunakan algoritma encryption dan secret key untuk mengubah plaintext menjadi ciphertext. Di sisi lain, penerima menggunakan algoritma description yang sama dengan secret key untuk mengubah kembali ciphertext menjadi plaintext. Semakin lama, kunci rahasianya semakin sulit bagi penyerang untuk mendeskripsi pesan. Teknik kriptografi digunakan dalam banyak aplikasi seperti kartu transaksi perbankan, kata sandi komputer, dan transaksi e-commerce. Sebenarnya ada 3 jenis teknik kriptografi digunakan secara umum, yaitu secret key kriptografi, public key, dan hash function. Secret key menggunakan single key melintasi enkripsi pengiriman dan deskripsi penerima. Ini adalah cara paling sederhana untuk mengenkripsi data, tetapi relatif rendah dalam hal keamanan. Ulangi sekali lagi. Kita akan memasukkan plaintext. Plaintext tadi berupa teks, kode biner atau gambar. Kita masukkan teks. Contoh seperti ini gayanya. Key itu adalah seperti tadi, pada umumnya berupa angka atau serangkaian angka untuk tempat sandi beroperasi. Kita masukkan, kita kirim. Jadi seperti ini, hasil enkripsinya seperti ini. Enkripsi itu menerima informasi dan mengubahnya menjadi format yang tidak dapat dibaca. Ini adalah proses mengenkripsi plaintext sehingga dapat menyediakan ciphertext. Enkripsi membutuhkan algoritma yang disebut cipher dan secret key. Tidak ada yang bisa mendeskripsi informasi penting pada pesan terenkripsi tanpa mengetahui kunci rahasianya. Plaintext diubah menjadi ciphertext menggunakan cipher encryption. Jadi hasil enkripsi ini itu tidak dapat dibaca karena dia itu mendeskripsikan informasi penting pada pesan terenkripsi tanpa mengetahui, yang tidak bisa dibaca tanpa mengetahui kunci rahasianya, seperti itu. Melanjutkan yang tadi, macam-macam kriptografi yang digunakan secara umum. Yang pertama tadi ada secret key kriptografi, yang kedua ada public key kriptografi. Konsep revolusioner dalam 300-400 tahun terakhir. Public key kriptografi memungkinkan penggunaan 2 kunci yang berbeda untuk pengirim dan penerima. Baik pihak pengirim dan pihak penerima memiliki private dan public key. Private key harus dirahasiakan, sementara public key bisa diketahui oleh pihak manapun yang ingin berkomunikasi dengan yang lain. Misalnya, jika satu komputer ingin mengirim data ke komputer lain, akan menggunakan public key penerima untuk mengenkripsi data, dan penerima akan menggunakan private key rahasianya untuk mendeskripsikannya. Dan yang terakhir ada hash function. Teknik dasar terakhir dari kriptologi tidak melibatkan key, melainkan menggunakan nilai hash set length yang disajikan dengan plaintext. Hash function digunakan untuk memeriksa integritas data yang ditransfer. Kita dapat menganggap teknik ini sebagai komputer yang menjalankan data melalui persamaan. Dan jika itu mengeluarkan jawabannya benar, komputer dapat memverifikasi keakuratan pesan.
Jadi fungsi kriptografi itu adalah bisnis apapun yang berhubungan dengan informasi pribadi dapat melihat kriptografi sebagai alat yang digunakan untuk organisasinya, yang diperlukan untuk organisasinya. Teknik-teknik yang digunakan cryptographers untuk memastikan keamanan transfer rahasia data pribadi. Teknik yang berkaitan dengan tanda tangan digital dapat mencegah penipu menginterupsi data perusahaan, sementara perusahaan dapat menggunakan teknik hash function untuk menjaga integritas data secara kolektif. Manfaat ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan bisnis di era digital dengan kepercayaan penuh.